Halo semuanya, selamat datang di tutorial Revit Aldo. Ya, jadi buat video kali ini gue bakal ngebahas tentang tutorial pemodelan tulangan pondasi footplat ya, dengan hasil kurang lebih seperti ini. Nah, jadi video ini adalah tutorial lanjutan dari video sebelumnya, dan buat kalian yang belum menyelesaikannya bisa dituntaskan dulu video itu dengan link yang gue taruh di atas. Oke, jadi ada 6 tahap yang perlu kita lakukan ya dalam proses pembuatannya, mulai dari persiapan view sampai ke pemberian anotasi seperti ini. Ya. Oke, jadi ini gue udah nyiapin 2 project files, satu buat contoh dan satunya buat progres kita. Oke, jadi langsung aja buat langkah yang pertama, kita akan mempersiapkan view, yaitu view 3D pondasi. Nah, untuk melakukannya, kita ke project browser, lalu pilih detail pondasinya ini, kemudian pilih juga yang 3D view-nya ya, yang ini, double klik, seperti ini. Nah, kemudian ini kita pilih pondasi footplat dan kolom yang akan kita buatkan 3D-nya khusus untuk itu aja ya. Misalkan kemarin kan ini gue naruh detail pondasinya di sini. Berarti kan kita buat ini aja sebagai contohnya. Oke, gue blok seperti ini, lalu pilih yang selection box. Oke, dan ini juga bisa kalian klik dan atur atas ke bawah ya untuk mengatur tampilannya. Kemudian ini juga bisa kalian hidden ya, klik kanan lalu pilih hide in view element. Ini juga sama, bisa kalian hidden juga kalau dirasa kurang cocok untuk diperhatikan ya, bisa di hide aja seperti ini. Nah, ini untuk tahap yang pertama. Kemudian buat tahap yang kedua, kita akan coba untuk memodelkan tulangan bagian bawah ya, namanya tulangan bawah A yang bagian ini, atau tulangan bawah yang memanjang. Nah, untuk itu kita akan menggunakan view detail pondasi P1 yang ini. Ya, caranya kalian klik bagian detail pondasinya, dan ini bisa diatur juga ya ke Find bagian bawahnya ini. Kalian klik bagian pondasi footplatnya, lalu pilih rebar dan tekan OK. Nah, langsung muncul di sini. Kalau misalkan belum muncul, kalian load dulu ya, load shapes di sini. Kemudian pilih yang English biasa, struktural, rebar shape ini. Kalian load semuanya dulu. Kalau misalkan belum ada di sini atau belum tersedia di drive kalian harus download di website Autodesk-nya. Ya, tulis saja libraries for Revit yang sesuaikan dengan versi Revit kalian. Oke, jadi baik lagi ke tadi ya. Ini kalian pilih jenis tulangan yang paling sesuai ya. Ini kan kita pakai yang M02. Kita pilih ini. Dan sebelum ditempatkan, ada baiknya kita definisikan dulu terkait dengan nama tulangannya. Karena kan ini belum ada nama ini ya, nama buat penempatannya. Untuk itu kita bisa ke bagian properties, kemudian kalian pilih edit type. Nah, di sini kalian bisa duplicate dulu nih, duplicate, dan kalian definisikan jenis tulangannya ya. Misalkan sini gue namain tulangan pondasi D16 yang A. Tekan OK. Lalu ini bisa kalian masukkan 20 ya. Ini untuk tekukannya, sementara bar diameternya ini kalian sesuaikan dengan ukuran yang kita pilih tadi. Sedangkan gue pakai yang 16, kita masukkan 16, lalu pilih OK. Nah, ini bisa kita tempatkan di bagian sini ya. Arahkan ke bawah seperti ini, dan taruh di bagian sini. Oke. Kemudian tekan escape kalau udah. Nah, ini untuk tahap pemodelannya yang bagian tulangan bawah. Nah, sebelum kita lanjut ke tahap yang ketiga, ini kita perlu perhatikan dulu di bagian 3D-nya ya. Di 3D, dia masih berupa garis dan hanya satu ya, padahal kan kita butuhnya ada beberapa kan, dengan jarak tertentu. Nah, untuk itu misalkan kita ubah dulu tampilannya, klik, lalu pilih View Visibility States-nya, dan ini kita centang unobscured dan Exoid-nya. Pilih OK. Kemudian ini tak lupa juga kita pilih Find ya. Nah, setelah muncul solid, kalian bisa klik tulangannya, lalu kalian ganti layoutnya menjadi minimum clear spacing seperti ini ya. Lalu tekan bagian yang biru ini. Oke, lalu tekan escape kalau sudah. Nah, ini untuk tahap yang kedua. Kemudian kita lanjut ke tahap yang ketiga, kita akan memodelkan bagian tulangan yang B-nya ya, yang B-nya atau yang melintangnya. Caranya kita pakai
detail pondasi P1 juga. Ya, kemudian kita klik bagian betonnya ini, atau dari sini juga bisa sih, dari besinya. Kalian klik, lalu kalian tekan CS pada keyboard ya untuk create similar. Kemudian kalian tempatkan di bawah sini. Tak lupa juga diganti dulu ya, pakai yang tipe B. Ini belum termodelkan, kita duplikat dulu ya. B. Oke. Nah, ini kita pilih edit. Ini kita kurangin hocklingnya ya. 180, berarti masukin aja 118, lalu menjadi 180, dan tangannya juga 180. Oke, dan oke lagi. Ini gue taruh di bawah sini ya, dipepet ke yang tulangan melintangnya, dan kita klik di bagian sini. Tekan escape. Nah, jadi tadi kenapa dikurangin 20 ya, karena biar dia pas, jadi nggak terlalu jauh. Kalau misalkan tadi masih 200 kan dia lebih panjang seperti itu. Oke, ini juga bisa kita ubah ya layoutnya dari view detail pondasi ini yang 2D. Kita klik single, ganti menjadi minimum clear spacing dengan jarak spacingnya 150 saja. Lalu bisa kita tekan escape, dan juga ini bisa di drag ya ke kanan kirinya seperti ini misalkan. Dan kalau sudah, ini bisa kita rapikan juga di bagian 3D nya ya. 3D nya ini kan masih berupa garis, kita klik, pilih edit di sini, lalu tak lupa juga dicentang view underscore-nya dan juga solid. Oke, seperti ini. Dan juga untuk yang tadi ya, ini masih 100, kita rubah dulu spacing-nya menjadi 150. Enter. Oke, ini untuk tahap yang ketiga. Nah, sekarang kita akan masuk ke tahap yang keempat. Tahap keempat adalah kita akan memodelkan ini, tapi untuk bagian atasnya ya. Caranya, kita bisa ke bagian detail pondasi P1. Ya, untuk tulangan atas A, kalian klik bagian ini, ya, lalu kalian pilih mirror draw axis di sini, klik, lalu pilih yang midpoint-nya, arahkan ke kiri, pastikan sejajar ya, lalu di bagian midpoint sisi sebelahnya, kalian klik lagi, maka dia sudah terduplikasikan dengan arah yang sebaliknya, seperti ini. Kalian klik, lalu kalian perhatikan di bagian 3D-nya, ini kan dia masih berupa garis. Kalian juga perlu lakukan treatment seperti tadi ya, visibility state, lalu centang as solid-nya, dan termasuk ini juga. Oke, seperti ini. Nah, ini kan masih bertabrakan ya. Kita bisa ke bagian right di sini, lalu kalian bisa drag sesuai kebutuhan seperti ini. Dan ini untuk yang satunya ya, klik, pilih right lagi di sini, dan ini digeser ke dalam. Oke, ya, sudah tidak bertabrakan lagi ya tulangannya. Nah, itu untuk tahap yang keempat. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke tahap yang kelima. Tahap kelima adalah membuat tulangan duplikasi untuk yang melintangnya atau tulangan yang B-nya ya. Caranya sama seperti yang tahap sebelumnya, jadi kita klik tulangannya, kemudian pilih mirror ini ya, klik, kalian ulangin lagi di sini, midpoint, arahkan kiri, lalu diklik lagi. Seperti ini, tekan escape. Kalau kalian klik lagi di sini ya, bagian atasnya, perhatikan di 3D-nya, klik lagi ke view 3D, dan ini juga diganti dulu ya, edit, lihat sebagai solid, seperti ini. Dan ini juga perlu kalian geser-geserkan terkait dengan penempatannya, karena masih bertabrakan ya ini. Sini, kalian bisa pilih front di sini. Lalu kalian perhatikan birunya ini ya, kalian arahkan ke kiri. Ya, sudah tidak bertabrakan. Dan yang untuk yang kanannya bukan yang ini ya, tapi kalian escape dulu, klik sebelah satunya, lalu yang inilah yang akan di-drag ke bagian kanannya seperti ini. Oke, nah ini sudah terpasang semua ya, atas bawah dengan arah melintang maupun memanjang. Nah, kemudian untuk yang view yang lebih baik atau lebih jelas ya, kalian juga bisa ganti ini sebagai realistik tampilannya seperti ini. Nah, kurang lebih hasil penempatnya adalah seperti ini ya. Oke, ini sudah tertempatkan semua dan tidak bertabrakan ya. Itu untuk tahap yang kelima. Selanjutnya kita akan masuk ke tahap yang keenam ya. Kita lihat untuk tahap keenam adalah memberikan anotasi saja ya, seperti ini pada bagian tulangan pondasinya. Caranya kita balik lagi ke detail pondasi P1, kemudian kita pilih
tulangannya, atau bisa juga dari ini ya, dari anotasi kalian pilih pada panel tag, kalian gunakan yang tag by kategori. Kalian klik, lalu kalian pilih bagian apa yang hendak kalian berikan anotasi. Misalkan di sini kan ada dua macam ya tulangannya. Tulangan yang bawah ini seperti ini, lalu bagian yang atasnya misalkan. Kita klik aja seperti ini. Tekan escape. Dan ini juga bisa kalian atur-atur ya, sesuai dengan kebutuhan kalian. Sekarang dibuat atur kayak gini, dan untuk tulangan atasnya, tulangan A-nya maksudnya ya, gue atur seperti ini misalkan. Oke, juga bisa kita atur sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah, ini salah satu keunggulannya dari fitur BIM ya, yang mana kita bisa memberikan langsung tanpa harus perlu memberikan garis lalu diberikan ukuran seperti yang mungkin cara-cara sebelumnya yang kalian gunakan. Nah, itulah jadi BIM itu keunggulannya di situ. Jadi bukan bagus-bagusan view atau model, tapi lengkap-lengkapan data yang ada di dalamnya. Oke, itulah 6 tahap yang bisa gue sampaikan terkait dengan pemodelan ini ya. Dan bisa kita lihat juga di bagian sheet-nya untuk hasil akhir dari detail pondasi yang bagian telapaknya. Oke, sekian tutorial dari gua ya. Silahkan kalau misalnya ada pertanyaan ataupun saran buat video selanjutnya, kalian tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe buat channel ini. Mungkin sekian dari gua ya. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa pada video yang selanjutnya.